selain bau, nih ini biasanya ciri-cirinya deh kalau misalkan udah nyaman tuh gimana sih? Kalau udah nyaman biasa dikejingin sama Gitu? kayak emasnya tadi tuh, yang diberakin gitu. Iya. Iya, Antor. dikasih kotoran tadi. Mungkin udah nyaman kali ya, nyaman kayak apa sih? WC. WC ya. Terima kasih Mas Rudi. Oke siap, tunggu pembahasanku. Tapi kalau ngomongin soal bonding, ini ada agen lain yang juga bonding sama emas-emasnya. Emas-emas yang mana tuh? Mas Koki maksudnya. Ada agen Delvi dan Mas Koki, Mas Kokinya. Silakan agen Delvi. Mana coba mana? Bunda, ada yang sama kayak saya nggak sih? Kayak pengen pelihara hewan gitu, tapi bingung mau pelihara apa. Soalnya, jujur kalau saya ini takut kucing, anjing juga nggak terlalu suka. Tapi akhirnya bun saya memutuskan untuk pelihara ikan mas koki. Soalnya kan bulat gemes gitu nih, kayak gini nih. Yang mana ya nanti ya yang mau dibeli? Yes, bulat, gemes, lucu, begel-begel berenangnya. Ini dia deh, udah bun. Mas-mas yang cuco jadi kesayangan di rumah. Panda gak bakal marah. Orang ini mas-masnya Mas Koki kok. Pengen langsung beli, sambil nanya-nanya gimana cara merawat ikan ini ya. Ini salah satu yang bisa disambangi. Tempat pembudidaya Mas Koki Minasaroja. Lokasinya di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Bun. Laurentius Gilang, mas-mas beneran yang udah 4 tahun berkecimpung sama mas-mas Koki. Makanya dia pastinya jadi tempat tepat buat kita kepoin si Koki bareng Delvi. Mas Gilang, aku kan bener-bener baru pertama kali nih pelihara Ya. mas koki. Aku boleh dikasih tahu insight dulu nggak sih tentang mas koki? Oke, boleh. Mungkin aku di sini bakalan jelasin dulu jenis-jenisnya. Nah, Oke. ini di sini ada 4 yang paling populer, itu diantaranya ada oranda. Ini apa nih? Nah, ini oranda nih. Oh. Yaitu ekornya panjang, berjambul kepalanya. Terus yang kedua ada rancu. Mm-mm. Nah, rancu itu identik dengan kurva, nggak ada dorsal atau sirip atasnya. Oh. Kepalanya juga dia punya jambul. Oh, Nah, terus iya. yang ketiga ada ryukin. Mm-mm. Nah, ryukin ini bentuknya kayak koin dia, bulat. Oh, iya, bulat ya. Bulat. Nah, ada satu lagi saudaranya mirip-mirip nih. Yang ini demekin. Dia sama, hampir mirip bodinya, sama persis. Cuman yang bikin beda itu matanya dia belum. Matanya belum. Matanya belum. Jadi kalau misalkan masih belajar gitu untuk pelihara ikan, begitu pelihara yang ada dorsalnya itu kadang-kadang untuk pemula tuh suka Siripnya. siripnya tuh suka bengkok. Nah, karena tadi sesuai saran saya pelihara yang nggak ada siripnya ini tadi Ya. jenis apa tadi? Itu rancu, Mbak. Rancu. Nah, kemungkinan saya akan pelihara yang ini. Ya. Nah, tapi ajarin juga nih cara perawatannya, Oke, cara ngasih perawatannya. makannya. Itu di mana? Di sebelah sana, Mbak. Nanti Oh, gitu. di kolom Oke deh. fiber. Yuk, langsung Oke, ke situ yuk. aja. Wah, ternyata jenisnya banyak ya. Ada yang imut, ada juga yang jumbo. Koki jumbo ini panjangnya bisa sampai 30 cm loh, Bun. Bingung gak, Bun? Milih yang mana? Sebelum makin bingung, kita tanya dulu cara perawatannya. Untuk hal yang harus diperhatikan ya satu, karena kita piara ikan ya harus perhatikan airnya. Oke, airnya. Nah, Harus air yang kayak gimana tuh? Biasanya kalau saya di sini pakainya air tanah atau air sumur. Cuman ada beberapa hobis juga yang pakai air pump gitu-gitu. Yang paling bagus adalah air tanah. Air tanah, sumur. Makannya gimana? Pakannya? Pakan itu ada 2 jenis, Mbak. Yang satu alami, yang satu lagi itu buatan. Yang alami contohnya kayak cacing sutra, kutu air, jentik nyamuk. Nah, kalau yang buatan itu pelet. Tapi kebanyakan dari hobis sukanya tuh pakai pelet karena praktis. Lebih Kalau praktis. saya baru pemula berarti makannya pakai pelet aja. Iya, pakai pelet aja. Tiap hari makan pelet. Pelet doang. aja, pelet aja. Kalau dari penjelasannya ini sih kayaknya nggak terlalu sulit ya, Bun. Rumusnya makannya harus rutin dan benar. Dan akuariumnya harus sehat dan bersih, sih. Pokoknya dirawat telaten dan sayang. Selain buat kesayangan sambil mempercantik ruang juga ya kan? Banyak juga pehobi yang pelihara mas koki emang buat ikut kontes, Bun. Yang bisa jadi juara udah tentu ikan yang sehat dengan kondisi fisik cantik dan baik. Mas koki kualitas kontes, harganya nggak main-main, Bun. Bisa sampai 50 jutaan.
Kalau menang, hadiahnya juga lumayan. Dan harga jualnya lagi juga lumayan, Bun. Di antara pehobi yang sudah lama jatuh cinta sama Mas Koki, ini dia nih Bunda. Makanya dia ini sering main ke sini buat nambah koleksinya. Selain kesukaan tersendiri karena ikan koki itu lucu ya kan, dan juga dia indah banget dah piaranya gitu. Nah juga kalau kita ikut kontes, kita kalau bisa menang, piara dari kecil, terus juga kemudian sampai juara, itu merupakan kebanggaan tersendiri sih buat kita pecinta ikan koki. Nah, udah makin jatuh hati belum sama Mas Koki, Bun? Ngomong-ngomong, lihat-lihat Mas Koki di sini tuh nyenengin ya Bunda, nyegerin mata, nyegerin pikiran. Biasanya sih terus nyangkut juga minimal 1 mas-masnya buat dipindahin ke akuarium di rumah. Nah, ini Mbak ikannya ya. Oke deh, 2 ya. Makasih banyak ya Mas ya. Akhirnya punya ikan Mas Koki Bunda. Setelah milih-milih, pilihan saya jatuh kepada ikan Mas Koki jenis rancu ini. Ini saya sekaligus beli 2. Semoga ya tadi setelah diajarin sama Mas Gilang cara merawatnya, cara ngasih makannya, semoga ikan-ikan ini betah nanti ya di akuarium saya. Nah, udah selesai saya. Baru aja tadi kan ngasih makan, udah balik ke kandang biar istirahat dulu. Gimana? Tertarik memelihara ikan seperti Agen Delphi? Kalau saya sih tetap sugar glider. Nah, Mas, sugar glider tapi kalau nih ngomongin makanannya, ini enaknya atau biasanya ini ngasih makan sehari berapa kali sih? Terus emang perlu ya ngasih makannya langsung nih dari tangan? Kalau kasih makan biasanya kita tuh pagi kasih bubur bayi, bubur bayi. Dan kalau malam itu kadang-kadang kalau kita lagi malas ya bikin ini, kita kasih buah-buahan aja kayak macam paya, macam pisang, tinggal taruh aja. Yang penting potong-potongin aja kecil-kecil. Nggak kecil-kecil banget sih, sejempol lah gitu, pokoknya pas. Oh, tadi udah soal makanan buat sugar glider. Sekarang makanan buat kita, Mas Budi. Ini ngomong ada ini olahan-olahan populer dari bebek. Mas Budi sukanya bebek apa nih? Bebek yang nggak pakai baju. Tadi dengar. Ya iyalah, kalau makan bebek kan pakai baju kan bebeknya. Masa makan bebek pakai baju? Kan enggak. Nah, setelah ini tetap di Bob. Jangan mana-mana.